Video kali ini Boruto Update Channel akan membahas, ini baru anak Naruto Uzumaki yang sesungguhnya. Fakta menarik Boruto, episode ke-165, yang di request spesial oleh iMusic dan teman-teman. Selama kita menonton anime Boruto, Admin merasa karakter utamanya selalu mendapatkan nasihat dari banyak karakter. Admin jarang sekali melihat Boruto bertindak seperti ayahnya dulu, sewaktu masih kecil. Dulu saat masih kecil, Naruto sering sekali menggunakan kata-kata pamungkasnya untuk menyadarkan para penjahat. Nah, di episode ini akhirnya Boruto mulai menunjukkan kualitas gen bapaknya yang sudah lama hampir terpendam sangat dalam. Maka dari itu, fakta menarik pertama yang akan kita bahas adalah, ini baru anak Naruto Uzumaki. Boruto Uzumaki sukses menunjukkan kalau dia ini memang anak dari Naruto. Dia tidak bisa melihat orang lain mati demi pandangan yang salah. Dulu Naruto juga sempat mengalami kejadian yang sama saat melawan Haku dan Zabuza. Ketika melawan Haku, Naruto sempat menang telak oleh Haku, dan Haku ingin agar Naruto membunuh dirinya. Haku merasa sudah tidak berguna lagi bagi Zabuza saat itu. Jadi dia pikir lebih baik dia mati di tangan Naruto. Naruto yang mendengarkan permintaan Haku tidak bisa menerima permintaannya. Dia sempat menceramai Haku terlebih dahulu. Tapi sayangnya Haku tidak berubah pikiran sama sekali. Karena Naruto kesal dengan apa yang dilakukan oleh Haku kepada Sasuke, akhirnya dia sempat ingin membunuh Haku. Tapi ternyata Haku berpindah sangat cepat ke tempat Zabuza. Dia malah menjadikan dirinya tameng bagi Zabuza. Dia berpikir jika mati untuk melindungi Zabuza itu akan lebih berarti bagi dirinya daripada mati tanpa melindungi apapun. Kali ini Boruto menemukan hal yang serupa. Dia bertemu dengan shinobi kembar 4 yang sangat berdedikasi dengan misi mereka. Mereka rela mati agar misi mereka bisa terpenuhi. Mereka juga berpikir bahwa desa mereka ini sudah sangat baik karena mau menerima mereka yang yatim piatu. Mereka diberi makanan dan dibiarkan hidup. Karena ingin balas budi, mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka demi desa. Boruto yang hidup di negara yang makmur dan damai tidak bisa merasakan betapa menderitanya hidup mereka dulu. Boruto memang hidup di negara yang makmur. Dia tidak pernah merasakan bagaimana orang-orang yang hidup selalu kelaparan di luar desanya. Tapi meskipun begitu, Boruto bukanlah orang yang tinggal diam ketika dia melihat orang lain menderita. Ini sama persis dengan perilaku Naruto dari dulu sampai sekarang. Dari dulu anime ini memang selalu memberikan kita kata-kata motivasi untuk memperbaiki hidup hari demi hari. Kali ini walaupun Hiruga bukanlah teman yang Boruto kenal, tapi karena mereka hidup sebagai sesama manusia, maka tidak ada salahnya jika mereka saling membantu. Awalnya Mugino dan Konohamaru sudah mencegah Boruto untuk tidak menolong Hiruga. Tapi Boruto percaya kalau dia bisa merubah sikap Hiruga. Pada akhirnya yang membuat Hiruga berhenti adalah karena informasi dari Omoi. Boruto hanya membuat Hiruga percaya dengan apa yang dikatakan oleh Omoi. Menurut admin, jika ceritanya mirip dengan Haku dan Zabuza, maka dua shinobi kembar yang tersisa akan mati di tangan Dippa dan Victor. Dan mungkin akan ada adegan sedih yang terjadi nantinya. Fakta menarik yang kedua adalah Kazumi Ninpo Kinjutsu Jigoku Metsatsu sudah mulai terlihat sangat jelas di episode ini. Ternyata setiap anggota shinobi kembar 4 mampu menggunakan teknik terlarang yang cukup mengerikan. Saat ini kita sudah diberitahu kenapa Hyuga bisa meninggal dengan tubuh kurus kering. Ternyata dia memiliki teknik yang bernama Kinjutsu Kakui no Kaimon. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah membuka gerbang isolasi. Sesuai dengan arti katanya, teknik ini mampu menciptakan pintu yang bisa menembus ke kayak apapun. Karena ini adalah sebuah jurus terlarang, maka akan ada risiko negatif yang ditanggung si penggunanya. Resiko itu adalah badannya akan menjadi kurus kering. Kemungkinan ini karena nutrisi dalam tubuhnya sudah dikorbankan untuk memanggil gerbang tersebut. Kemudian kita juga sudah melihat kemarin, Hyuga juga memiliki teknik Kinjutsu untuk memanggil makhluk mistis yang bisa menyerap cakra. Nah, sekarang kita telah melihat teknik Kinjutsu yang dikeluarkan oleh Hyuga. Teknik ini di dalam bahasa Indonesia disebut neraka pemusnahan. Teknik ini akan mengubah air yang dipijaki oleh si penggunanya menjadi seperti lumpur penghisap. Lumpur penghisap ini bisa bergerak sesuai keinginan si penggunanya. Walaupun begitu, karena teknik ini adalah teknik terlarang, tetap saja ada harga yang harus dibayar oleh si penggunanya. Harga itu adalah nyawa si penggunanya sendiri. Jika si pengguna tidak membatalkan tekniknya, maka lumpur ini akan terus menghisap si penggunanya sampai dia tenggelam dan mati. Sementara itu, musuh yang terperangkap dalam lumpur tersebut tidak akan terhisap sepenuhnya bersama si pengguna jika jarak mereka cukup jauh dari si pengguna jutsu tersebut. Jutsu ini sebenarnya hanya berfungsi untuk mengunci lawan dalam beberapa waktu ke depan. Hyuga menggunakan teknik ini agar Asaka bisa lebih cepat sampai ke desanya dan mampu membawa sel sirama tanpa hambatan. Fakta menarik yang ketiga adalah kisah memilukan shinobi kembar 4. Admin sudah memprediksi kalau episode kali ini pasti cukup sedih. Hal ini karena kehidupan shinobi kembar 4 memang berawal dari rasa kecewa akibat hidup mereka yang selalu menderita dan selalu kelaparan setiap saat. Mereka sangat beruntung karena mereka diasuh oleh desa Kasumi. Desa ini memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi shinobi. Dan ini adalah balas budi yang bisa mereka lakukan kepada desa yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Admin cukup tersentuh saat melihat apa yang sudah dilakukan oleh Hyuga.
Dia mau mengorbankan dirinya agar semua saudaranya bisa masuk ke dalam kelas Sakuya. Kata-kata terakhir yang paling menyentuh dari Yoruga adalah, "Bawa ini dan kuburkan di bawah pohon persik itu. Dengan begitu, aku akan bisa melihat negeri kita saat sudah makmur dan bahagia." Mungkin kata-kata ini masih biasa, tapi ada kata-kata terakhir Yoruga yang membuat Admin merinding. Dia sempat berkata, "Dengar, berjanjilah, pastikan kita bertemu di kampung halaman kita." Kata-kata terakhir dari Yoruga cukup membuat episode ini jadi sangat mengharukan. Ternyata meskipun Naruto sudah menjadi Hokage desa Konoha, bukan berarti dunia shinobi sudah damai dan tentram. Dunia ini memang sangatlah luas. Tidak mungkin Naruto bisa menyejahterakan semua orang yang ada di dunia. Mengatur desa Konoha saja sudah hampir membuatnya kolaps, apalagi jika harus mengatur semua orang di dunia. Episode ini memberitahu kita bahwa dunia ini penuh dengan masalah. Tidak ada orang yang tidak hidup tanpa masalah. Sekali lagi kita diingatkan untuk mengambil langkah secara positif. Jangan hanya karena hidup kita sudah diselamatkan oleh orang lain, maka cara-cara kotor akan kita lakukan demi mereka. Itu semua kurang bijaksana. Jika kalian membahagiakan orang yang sudah berjasa di hidup kalian, lakukanlah dengan cara-cara benar dan baik. Hal ini agar tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar kalian. Fakta menarik yang keempat adalah spoiler episode 166. Untuk episode 166, Boruto dan teman-temannya akan langsung mengejar Asaka bersama Hiruga. Asaka adalah saudara tertua dari 4 shinobi kembar yang jadi musuh Boruto saat ini. Setelah mengejar Asaka cukup lama, akhirnya Boruto dan teman-temannya sampai di lokasi tempat Asaka berada. Kemudian di saat yang bersamaan, Dippa pun muncul di depan mereka semua. Boruto setelah teman-temannya langsung diserang oleh Dippa. Apapun serangan yang dilancarkan oleh Boruto dan teman-temannya, tidak ada yang berguna sama sekali. Mereka semua tidak bisa menutupi rasa ketidaksabaran mereka dan frustasi yang mereka alami selama bertarung dengan Dippa. Di dalam pertarungannya, Dippa selalu membanggakan kemampuan yang dia miliki ini. Tapi tiba-tiba, Victor pemilik perusahaan medis yang pernah Boruto temui, datang karena alasan tertentu. Di pertarungan kali ini, Dippa terlihat menggunakan kekuatan yang belum pernah diperlihatkan di pertarungan melawan Omoy. Dippa seperti dikelilingi oleh benda-benda hitam berbentuk kotak kecil. Menurut prediksi admin, sepertinya Dippa mampu manipulasi besi. Mungkin ini mirip dengan teknik pasir besi milik Kazekage ketiga. Tapi bedanya, Dippa tidak mengendalikan pasir. Dia langsung mengendalikan material yang mirip dengan besi. Ada kemungkinan dia bisa membentuk partikel besi ini menjadi apapun yang dia mau. Di dalam pertarungan ini, terlihat Mitsuki sangat berusaha keras untuk melawan Dippa. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, saat semua orang kelelahan akibat jutsu milik Hiruga, hanya Mitsuki yang sama sekali tidak kelihatan capek. Dia begitu santai meskipun sudah terperangkap dengan jutsu Hiruga sebelumnya. Bisa jadi karena masih memiliki tenaga yang cukup, Mitsuki menawarkan diri untuk melawan Dippa. Sayangnya Dippa bukanlah tandingan Mitsuki. Sepertinya sesuai dengan apa yang sudah admin beritahu di spoiler sebelumnya. Boruto serta teman-temannya akan dibuat babak belur dan tidak berdaya. Tapi meskipun begitu, ada hal yang menarik di sini. Kita melihat Sarada akan mulai menggunakan Sharingannya untuk bertarung. Mungkinkah di sini Sarada akan mengalami perkembangan pada Tomoe Sharingannya? Menurut admin, Tomoe Sarada akan meningkat ketika berlatih dengan Sasuke. Sepertinya saat melawan Dippa dia tahu kalau Sharingannya ini masih sangat lemah. Maka dari itu dia meminta Sasuke untuk melatih mata Sharingannya. Di sinilah Sasuke akan membuat Sarada meningkatkan jumlah Tomoe-nya. Dan menurut kalian bagaimana nasib Hiruga dan Asaka nantinya? Admin sering sekali memprediksi kalau dua saudara ini tidak akan selamat. Mereka akan dibunuh oleh Victor atau Dippa. Admin sangat yakin dengan hal itu karena mereka adalah tipe shinobi yang akan melakukan apapun demi menyelesaikan misi mereka. Jadi walaupun harus mati, mereka tetap akan mempertahankan Selassie Rama dan membawanya ke desa mereka. Karena pendirian mereka yang begitu kuat, akhirnya Victor atau Dippa pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Jadi itu pembahasan mengenai ini baru anak Naruto Uzumaki yang sesungguhnya. Fakta menarik Boruto, episode 165.